Kenapa gue addicted ke manual brew ya? Good. Alright, check sound. Oke, assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan bahas lagi Basic Premiere Pro Part 2 atau ya cara cepat gue editing video di Premiere Pro. Tapi seperti biasa sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, di sini gue masuk langsung ke Premiere Pro-nya ya. Jadi dari pertama mulai buka project, sebenarnya gue sempat jelasin juga ini, tapi ya buat yang lupa. Misalkan nih keadaan lu dalam Mercury Playback Engine Software Only ini, jangan lupa klik dulu dan ganti ke CUDA-nya ini atau OpenCL, tergantung dari VGA yang lu pakai. Nah, kalau nggak salah NVIDIA ini disupport dengan CUDA, jadi gue pakai ini aja. Dan gue nggak terlalu paham technically seperti apa cara kerjanya, tapi ya pakai aja CUDA. Nah, untuk ngerapin timeline sebenarnya gue sudah bikin tutorialnya, jadi tonton aja linknya di atas sini ya. Oke, kayak begini timeline gue. Di bawah timeline di sini ada tools, di sini ada audio, program, effects, Lumetri scopes. Di sini source, edit, effect control, dan project ini timeline yang paling sering gue pakai dan paling fit buat editing gua ya. Jadi gua akan ambil contoh pakai video ini. Nah, letakkan tangan lu nih, kalau misalkan udah siap rough cut nih, letakkan tangan lu di C dan V kayak begini, dan tangan telunjuk ini di spasi. Jadi ketika lu misalkan motong, pencet ke C, ini akan ke razor tool. Jadi kalau V ini akan ke selection tool. Jadi misalkan lu bolak-balik kayak begini, motong balik lagi ke sini, akan capek ya. Nah, cara cepatnya adalah tangan lu di C dan V. Jadi V buat ke selection tool yang mana kita bisa klik dan milih, dan C ini biar bisa motong ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan di sini ada jeda ya. Dan lu pengen pindah ke omongan yang ini. Misalkan ini jeda ini pengen dibuang misalnya ya. Nah, jadi kita ambil ke sini, pencet C, dam. Ambil ke sini, C lagi, klik dan klik V, lalu drag ke situ. Gimana? Kurang paham? Kurang pelan. Oke. Gue cobain pelan-pelan. Klik C, klik di sini, potong juga di sininya, dan balik lagi ke V ya, ke telunjuknya ini, dan drag ke sini. Nah, itu buat rough cut biar lebih cepat di cuttingnya pakai razor toolnya ya. Nah, misalkan di awal sini juga sama nih, kurang, ya udah lu potong pakai C dan drag ke situ. Oke. Bisa jadi layar kamera. Nah, misalkan di sini ada jeda juga sama C, klik block pakai V. Nah, oke, itu ya cara cepat yang pertama buat nge-rough cut video ya. Kalau misalnya cara kedua ini sebenarnya tergantung lu kenyamanannya di mana. Ada cara yang kedua yang lebih cepat tapi tangannya akan lebih jauh, yaitu key dan W ya. Kalau misalnya lu pakai key dan W di sini ya, key dan W ini, jadi pertama lu harus ingetin di mana lu potong. Misalkan dari sini ini akan dibuang sampai sini ya. Nah, lu tinggal potong aja di awalnya sini, terus lu pergi lagi ke ujung sini, lalu pencet key, bam, langsung ke sana ya. Jadi cepat, tak sekali pencet aja, dang ya. Oke, sekarang kita maju. Misalkan di sini ada lagi, oh ternyata gue di sini pengen buang nih. Di bagian sini ada nafas nih ya. Bagian sini nafas, gue pengen mulai dari sini, ininya pengen dibuang nih bagian sininya. Ya udah pencet key, bam gitu. Oke, misalkan maju lagi nih di depannya. Oke, gue pengen mulai dari depan sini, pencet W. Nah, kenapa ada key sama W? Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah lu bisa lihat di sini. Kalau misalkan kita pengen mulai dari sini dan dibuang dari yang belakang sini, ya di belakang sini pengen dibuang nih. Kita mulai dari depan, ya berarti kalau ada di belakang pencet key. Nah, sekarang kita mulai lagi ke depan. Kalau ininya ada di depan, kalau potongannya ada di depan, kita pencet W, bam ya. Jadi kayak begitu. Jadi posisinya sebenarnya key ini kan ada di belakang, key ini ada di kiri, W ini ada di kanan. Jadi kita kalau pergi ke bagian sini nih, misalkan pengen mulai dari sini, potong, ngomong lagi dari sini, ini kan posisinya di belakang nih, berarti pencet key, dang. Tips berikutnya adalah untuk mempercepat proses editing video lu adalah timeline. Lu pasti sedikit merasa jengkel kalau mungkin lu merasa ya, kalau misalkan timeline ini udah kita lagi ngedit nih, timeline ini berada di pojok sini, terus tiba-tiba balik ke belakang karena dia si layarnya udah kepenuhan ke kanan nih. Misalkan kayak gini, kita contohin, ini dari sini akan kembali lagi ke kanan nih. Nah, kayak begitu. Jadi kalau misalkan udah di ujung nih, dia balik lagi ke kiri, dari sana blok lagi, dari sana blok lagi gitu ya, gitu kan. Nah, mungkin lu kurang nyaman dengan timeline yang seperti itu. Gimana cara fixnya adalah pergi ke edit dan preferensi, dan pilih di sini ada yang namanya timeline ya. Di bagian sini ada timeline playback auto scrolling. Nah, ganti dari page scroll ke smooth scroll, dan bam, lihat magicnya. Ketika lu play, dia akan berdiri di tengah terus ya. Dan lu bisa lihat ini bedanya timeline playing di keadaan page scroll dan smooth scroll. Nah, jadi smooth scroll ini adalah
posisi timeline yang maju yang paling nyaman buat gue, karena dia berada di tengah terus. Mungkin ya buat sebagian orang ada yang nyaman atau enggak, tapi menurut gue akan banyak orang yang nyaman dengan smooth scroll ini. Ya kalau lu nggak nyaman tinggal pergi lagi ke edit ke semula page scroll. Tapi gue lebih nyaman di sini, jadi bam, smooth scroll. Nah, tips berikutnya adalah mungkin buat lu yang sudah bosan dengan membuat efek transisi buat teks atau lain sebagainya. Oke, jadi tips ini adalah tips gimana cara bikin preset dari teks yang lu buat secara manual. Misalkan di sini gue bikin legacy title, ya. Bikin teks dulu aja. Di teksnya ini misalkan gue bikin tulisan Ibrahim Joe Unisans, ya. Unisans yang bold, ya, bold. Oke. Nah kayak begini Unisans bold, gue taruh di tengah kayak begini. Biasanya gue bikin blocking black gitu kayak Peter McKinnon. Jadi gue terinspirasi dari Peter McKinnon bikin text blocking yang ini ya, apa disebutnya lower third kalau nggak salah ya. Nah gimana nih si itemnya ini ada di atas. Kita klik dulu teksnya, Ctrl X dan Ctrl V, jadi ada di atas layernya. Nah ini juga kita taruh di tengah, pencet Alt sambil gini ya. Pencet Alt juga sama, pokoknya fullin dulu aja ke teks lu. Oke, kayak begini ya, udah jadi close. Dan gue drag biasanya ke bawah sini sebagai introduction. Nah ini masih ada di tengah. Ini rotate aja, biasanya agak miring kalau Peter McKinnon ya. Dan gue taruh di kiri segini kalau udah. Nah biasanya ini kan kalau muncul tiba-tiba plek gitu nggak enak ya kan, bam gitu ya. Nah di sini gimana caranya? Gue biasanya pergi ke di sini search aja, namanya transform. Nama efeknya adalah distort transform. Drag aja ke teksnya, dan kalau dari sini kita tinggal klik di keyframe pertamanya ini, scale. Kita kecilin dulu aja. Terus maju beberapa frame. Caranya adalah pencet di sini nih, bam. Scale ke gede banget ya, gede banget segede gini. Dan positionnya juga sama ya. Nah ini biar lu bisa kontrol keyframe ya. Jadi dia akan membesar dan mengecil lagi. Kita scale down seperti ini ya. Jadi terus biar si transition teksnya pas ngegedein itu ada blur ya, lu tinggal gedein di sini shutter angle tambah ke sekitar 100.000 ya. Jadi gitu. Kalau lu nggak nyaman ya bisa lu atur posisinya ke sini. Oke. Dan kita bikin di akhirnya juga sama. Nah sekarang untuk di ujungnya sama, kita tarik juga. Nah posisi lu di mana di sini? Ingat jangan lupa position sama scale ya. Terus maju satu frame ke depan, bam. Lu zoom in sebesar mungkin, tarik posisinya ke sini. Terus maju 2 frame ya. Caranya ya maju 2 frame gini, tak. Terus kecilin ya. Oke, maksud gue kecilin parah sampai kecil hilang dan taruh di sini. Jadi ketika pas dianya balik, gitu ya. Jadi gitu. Nah, ini kan udah jadi sebuah teks biasa ya, warna hitam. Nah, misalnya di bawahnya pengen pakai tulisan editor atau apa ya, klik pencet Alt dan drag ke bawah. Ini sekalian juga bikin tutorial ya. Nah, ini posisinya lu turunin. Jadi lu nggak perlu bikin lagi yang kedua kalinya. Klik, double klik, dan untuk warnanya kita pengen ganti nih, backgroundnya ganti warnanya jadi putih, jadi abu-abu. Aduh, ntar teksnya ini kita pengen ganti ke segini. Nah jadi untuk kembaliin lagi ke tengah. Oke, dan teksnya ini bukan Ibrahim Joe lagi, pasti yang di bawahnya. Oke, segini. Dan ini lu bisa tarik sini ya, ketengahin semuanya termasuk teksnya, dan kita close. Ini udah langsung auto ada di bawahnya sini. Dan scalingnya sama positionnya bisa diatur. Kenapa ini harus dibuat pakai transform di bawah? Karena biar si motion yang ini nggak keganggu. Dan kelebihan menggunakan transform ini bisa menggunakan motion blur di share angle ini ya. Dan rotate-nya ini ke kiriin sedikit, jadi agak beda gitu ya. Dan untuk animasinya, karena ini sama persis jadi nggak enak dilihat, lu bisa majuin ini sedikit yang bawah ya, jadi agak terlambat gitu. Pas kecilnya bisa cut aja. Ini kan bikin satu teks gini aja lama ya. Gimana caranya supaya kita nggak transitionnya? Gimana caranya pas kita nanti pas ngasih teks lagi di video berikutnya nggak usah lama-lama, kita langsung bikin motion aja. Caranya di transform sini, klik kanan dan pergi ke save preset, namanya ya text aja, PM. Oke, enter. Nah, jadi ketika lu nanti bikin teks ya, kita delete aja ini. Sekarang untuk animationnya kita nggak usah bikin lagi. Kita pergi ke preset. Di sini ada yang namanya tadi text PM animation. Klik langsung ke tulisannya auto, ada sub ya, text sub ya. Biar gak bete nih kelihatan cuma gini doang, lu bisa tambahin sound effects ya, kayak begini
ya, suara pukulan, punch, lu bisa cari aja di YouTube, punch sound effects ya. Nah, ini kita bisa taruh di bawahnya sini ya. Perginya ini kita pakai swash dari tangan, pukulan ya. Jadi pas pergi ini jangan pakai hit juga, jangan pakai punch juga, tapi pakai swash yang biasa. Oke, jadi gitu. Oke, jadi itu adalah caranya bikin teks yang agak unik dan hanya Premiere Pro aja, nggak pakai preset dari beli atau download ya. Oke, tips berikutnya adalah masukin footage lain di tengah project atau di timeline lu. Gimana caranya? Tanpa lu harus blok dulu yang ini, terus pindahin ke sini, blok dulu semuanya ini, pindahin dulu ke sini, terus masukin video lu yang ini secara manual gitu ke sini. Itu ribet ya, dan itu memakan waktu. Lu harus kecilin dulu semua timelinenya, terus blok kayak begini, terus lu harus geserin dulu ke sini. Itu terlalu ribet ya. Gimana caranya? Misalkan di sini ada video nih, si A ini lagi nelpon, terus tiba-tiba masuk ke footage si B. Gue pengen nambahin informasi bahwa si A ini lagi nelpon juga di pinggir jalan gini ya. Di antara video kedua si B ini dan ini, caranya gimana? Bukan harus diblok dulu, tapi klik dan pencet Ctrl lalu drag ke sini ya. Bam, tanpa harus mengganggu si timelinenya ini. Tapi audio ini kan motong nih. Gimana caranya? Kita Ctrl Z dulu, matiin dulu ini nih si A1-nya. Klik video ini dan drag sambil pencet Ctrl ke video lu, ke timeline lu. Bam, ya. Jadi audionya nggak keganggu yang bawah ya. Lu masih bisa tarik nih audio ini ke sini. Oke, jadi ada informasi baru, ada gambar baru gitu di tengah timeline lu tanpa harus lu mengganggu visual lu tadi ya, gitu Pak ya. Pencet Ctrl di tengah video. Kalau misalnya lu pengen nambahin juga yang lain nih, klik dan klik Ctrl tambahin di sini misalkan ya. Jadi ada gambar yang baru. Oke, tips berikutnya adalah gimana caranya bikin timeline lu lebih lebar lagi. Lu pengen tambahin TV, tambahin layar lain buat memperluas project lu. Oke, sekarang gua akan kasih tahu caranya bagaimana. Pertama yang lu butuhin cuma HDMI aja ya. Ini HDMI ukuran normal, colokin aja ini ke VGA lu atau ke laptop lu dan colokin satunya lagi ke TV lu. Nyalain TV lu dan pilih ke input. Pilih aja input yang lain selain input yang TV. Nanti akan muncul. Nah, sekarang TV-nya udah dicolokin, udah dinyalain. Ini posisinya laptop, layar masih di laptop ya. Lu bisa pencet aja di FN-nya dan pilih. Nah, pilih yang ini, ada duplicate. Duplicate ini yang mana si layarnya sama persis. Jadi lu ngeplay layarnya tetap sama. Tapi kalau misalnya lu pakai yang extend, layarnya jadi 2. Nah, ini yang bisa dilompat-lompatin kayak begini ya. Nah, jangan lupa sesuaiin juga ukurannya 1080p, 1080p supaya nggak ngaco. Jadi ya ini bisa 2 gini. Dan yang terakhir adalah second screen only. Jadi yang mana lu cuman ada di layar ini. Tapi yang dipakai untuk ngedit di Premiere yaitu extend, yang paling enak karena kita bisa pakai mode yang jangan yang full screen, mode yang satu aja, dan kita bisa klik fullin sini dan tarik di sini, tarik ke sana gitu ya. Kalau udah full screen kayak begini, di program monitor lu nya ini tarik dan drag ke pinggir sini sampai warnanya hijau ya. Nah, kalau udah hijau kayak begitu, di sini lu bisa full screen layar. Caranya pencet Ctrl dan konsol, bam, full screen. Lu bisa klik dan play. Oke. Nah, sekarang lu bisa preview monitornya lu di sini dan timeline lu puas-puasin aja di sini. Gile ya. Nah, ini bisa ada lumetri scopes, ada effects, di sini ada source, project semuanya. Good boy. Oke, jadi segitu aja tips Premiere Pro Part 2 ya. Mungkin terlalu amburadul ya, tapi makasih yang udah nonton video ini. Ya, semoga bisa bermanfaat buat semua. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Oke, salah. Salah. Oke, jadi segitu aja video gua tutorial. Oke, check sound. Nah, jadi segitu aja video tutorial basic Premiere Pro Part 2 gua kali ini. Ini tanpa materi parah ya, jadi gua randomly langsung bikin video ini. Terima kasih buat nonton video ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Assalamualaikum men.